Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi bil atiyah wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama dzalikum asyaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa ma ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Wa qala al-ulama farfa bidammin wansiban fathan wajur kasran ka zikrullahi abdahu yasur. Alhamdulillah, jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan menghirup udara, kesempatan melangkahkan kaki, kesempatan mengayunkan tangan, berbicara, mengedip, mendengar, dan semuanya. Masya Allah, ini hanya satu kesempatan, ya, masa-masa di dunia yang mana kesempatan ini akan dituntut supaya ada nilai semua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi apapun gerak-gerik manusia dan jin harus jadi pengabdian. Nah ini, ya. Jadi kesempatan ini harus diisi dengan pengabdian, ya. Manakala kesempatan ini tidak diisi dengan pengabdian, maka ada kerugian, ada kesengsaraan, ada penyesalan. Kalaulah penyesalan itu di dunia mungkin banyak penyandangnya, ya. Tapi kalau sudah di alam berikutnya kita menyesal, kita merugi, ya, Masya Allah, apa yang mau kita tanggalkan? Itu apa yang mau kita tanggalkan? Maka alhamdulillah, sengaja Allah panjangkan umur nih, ya, sampai bulan Rajab. Masya Allah, alhamdulillahnya. Wa balikna Ramadan, sampaikan bulan Ramadan, amin. Ya Rabbal alamin. Ya Allahnya, banyak saudara-saudara kita sudah mendahului. Mungkin sama cita-cita juga, ya, ingin Lebaran, ingin Ramadan, tapi mereka Masya Allah tinggal nama saja. Tinggal nama saja. Maka cita-cita yang baiknya akan mengarah kepada kebaikan, akan menghasilkan juga nilai-nilai kebaikan. Niat yang baik itu seperti itu, ya. Maka niat orang beriman ini nilainya tinggi, Pak. Niat kebaikan orang beriman itu tinggi nilainya. Umurnya itu terbatas. Apa yang bisa menjadikan dia sampai bahagia, sedangkan hari kiamat masih lama, di akhirat ini hari lama, karena niatnya dia, ya. Maka niat ini nggak boleh putus dari orang beriman. Niat baik terus, niat baik terus, ya. Kalau umur bolehlah terbatas, kalau umur bolehlah terbatas. Mungkin niat bapak punya cita-cita baik, ntar cucu saya akan saya jadikan, niat cucu saya akan jadikan orang soleh, dia ngafal Quran, dia ngafal hadis, dia jadi orang soleh. Diniatkan seperti itu, ya. Mungkin bapak tidak akan mengalami dia jadi hafidz Quran, jadi ahli hadis, ya. Karena niat bapak itu, kan, akhirnya benar. Karena orang soleh itu niatnya apa? Niatul mu'min khairun min amali, lebih baik daripada amalnya. Diangkat doa itu oleh malaikat, satu saat itu dikabulkan, mungkin kita tidak akan menyaksikan, tapi kita akan dapat nilai niat itu. Oh, ternyata dahsyat. Begitu kita di alam kubur, kok banyak amalan saya. Ternyata cucunya itu punya santri. Santrinya itu mengajarin lagi kebaikan. Hayo begitu. Ada dari niat yang baik, dari niat yang baik. Ini penting. Kalau umur boleh
terbatas. Ya, tapi niat kebaikan tidak ada batasnya. Insyaallah kesempatan ini ya hanya di dunia saja yang ada nilai, ya. Yang ada nilai hanya di dunia saja. Jadi menentukan nih kesempatan yang dunia ini sekarang menentukan hari-hari bahagia besok, bahagia atau sengsara ya tergantung sekarang jawabannya. Tergantung sekarang. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Jadi mudah, Pak. Mudah. Gimana caranya? Nah, kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhiya diwahyukan ila ba'dil anbiya kepada sebagian para nabi. Ati'ni lafad atini. Atini taatilah aku. Ya, wahyu kepada para nabi itu dari Allah. Ya, sebagian para nabi diwahyukan lafad atini. Para nabi taatilah aku. Tuh. Jadi kalau taat itu Pak enggak melihat siapa, ya, enggak melihat. Yang penting yang dilihat ini perintahnya itu apa, gitu kan? Kalau kita siapa yang memerintah dan perintahnya apa, gitu kan? Para nabi enggak. Oh ini perintahnya perintah Allah. Udah, enggak dipikir-pikir, gitu kan? Enggak dipikir-pikir. Oh ini perintah Allah. Enggak segitu. Ini memang kalau kita Pak enggak kan? Ini disuruh siapa? Suruh imam. Ngapain? Gitu. Apa enggak tahu? Coba tanyain lagi, gitu kan? Ayo sampai mendetil. Para nabi kepada Allah enggak. Hati ini sudah muan manut. Ya. Tidak sempat dilihat, tidak sempat pada ini perintah. Apapun kesannya itu ditaati. Tidak semata-mata mentaati perintah Allah, melainkan di situ ada kemanfaatan, ada keberkahan. Tidak semata-mata melanggar taat kepada Allah, melainkan di situ ada kesedihan, kesengsaraan, kemadaratan. Banyak. Ati'ani kata Allah. Fima amartuk, dalam sesuatu yang saya perintahkan. Ya, dalam sesuatu yang saya perintahkan pokoknya kerjakan. Kayak kita punya anak nih. Anak-anak itu lugu, belum tahu apa-apa. Coba bilangin sama tukang bakso, Mang, ini sudah azan asar, sholat dulu biar baksonya berkah. Anak umur 3 tahun diajar bicara, menyampaikan perkataan harus sama perkataan bapaknya. Nah, bilangin ke tukang cilok, ini sudah azan asar, sholat dulu sama bapak. Dulu, Pak, kata bapak, suruh sholat dulu asar, biar berkah, gitu kan? Anak itu nggak ngerti, pokoknya berangkat aja perintah. Resiko nak dimarahin nggak tahu, pokoknya ini perintah aja, gitu kan? Ini perintah. Datang lagi tukang nagih rumah, tukang tagihan. Assalamualaikum. Ya, bilanginnya kalau ada tukang tagih, bapak nggak ada, bilangin. Ya anak lugu. Ada bapak dek, kata bapak suruh dibilangin, kan? Dia nggak tahu resiko kan? Suruh bilangin kalau ada tukang tagih, bapak mau ngumpet gitu, nggak ada. Gitu. Ada, masya Allah. Nah ini seperti itu, ya seperti itu. Karena Allah mah nggak pernah nyuruh yang tidak baik, ya, maka perintahnya pun tidak akan mengandung kemadaratan, tidak. Ya. Anak tadi karena kita ini ada perintah yang tidak baik kepada anak supaya apa tukang tagih, karena belajar berbohong kita, maka anak pun masya Allah, ya nurutnya anak itu ngandung resiko. Resiko kenapa? Kan saya ngikutin bapak, gitu kan? Akhirnya sama bapaknya dimarahin. Gitu. Kenapa? Karena perintah bapak juga mengandung kemadaratan. Itu. Diikutin oleh anak, perkataannya bapak. Kalau ada tukang tagih, jangan dibilangi bapak nggak adanya, kan gitu. Tapi begitu diucapkan seperti itu, bapaknya marah, geblok sih aja, gitu kan. Kenapa? Karena perintah bapak itu bukan ketaatan, bukan satu ketaatan, maka di situ ngandung madarat juga. Belajar berbohong, tuhnya. Nah, jadi tidak secara langsung itu orang tua memerintahkan belajar berbohong sama
anak. Jadi berbohong balik sendiri. Tuh. Artinya, makanya ati'ani fima amartu. Ma ini umumnya, apa saja yang saya perintahkan taati. Tuh, taati saja. Ini kalau taat itu Pak bukan berarti menurut. Ini hati urusannya hati. Urusannya hati bukan anggota pada bukan. Siapa? Malah hatinya jengkel. Enggak gitu. Kalau taat itu adalah dalam hati. Tuh. Ya. Ketaatan itu dalam hati bukan dalam anggota. Ya, atini fima amartuk wala ta'sini. Jangan kau berpaling atau maksiat kepadaku fima nasuhtuka yang kami berikan kemaslahatan kepada kamu. Hati-hati kalau sesuatu yang Allah berikan kemudahan, keselesaannya, awas jangan dirubah-rubah. Jangan dirubah. Maknanya keleluasaan kesehatan di sana di dalam, jangan ada sesuatu yang bikin maksiat, bikin dosa. Allah berikan sehat. Nah, cek Allahnya, diberikan sehat, tapi ingat dalam sehat ulah aya dosanya. Bisa tuh Pak? Dalam kesehatan tidak ada kemaksiatan. Waduh, berat. Di dalam kesehatan tidak ada maksiat diberi. Nah, bagaimana kalau diberi kesehatan di sana ada maksiat? Lain lagi urusannya. Perintahnya begitu. Yang saya akan berikan kemaslahatan kepada kamu, hati-hati di dalamnya jangan ada kebencian kepada aku. Jangan sampai aku benci gara-gara itu. Maka ada satu ulama dalam kitabnya Alfiyah Ibnu Malik wa taqtadi ridon bi ghairi sukhtin. Jadi yang dikarang oleh beliau ya Muhammad bin Abdullah bin Malik, ketelahnya Ibnu Malik, yang beliau karang itu akan mengarah kepada keridoan tanpa ada kebencian. Memang ada ridho diiringi dengan kebencian, ada. Jadi sesuatu yang Allah berikan ini ada dua. Pertama ada yang diridhoi dan Allah tidak murka. Ya. Yang kedua diridhoi tapi ada kemurkaan. Ya. Mana diridhoi yang tidak diiringi dengan kemurkaan? Ya. Dengan ikhlas hati. Begitu memberikan sesuatu, di dalam sesuatu itu tidak ada kemadaratan. Memberikan sesuatu dalam sesuatu itu tidak ada kemadaratan. Mana contohnya yang keriduan yang diiringi dengan kebencian? Nah, contoh seorang ibu ini sifatnya pengasih, ya. Maka seorang ibu ini bagaimanapun yang penting anaknya itu selamat. Sifatnya pengasih, sayang yang luar biasa, ya. Begitu anaknya minta jerit-jerit, pokoknya minta pedang, minta pisau, nggak mau. Wah, lempar rumah anak, dilempar rumahnya ibu, dilemparkan ibunya digebugin. Pokoknya minta pisau, mau main. Karena ibu tahu madaratnya pisau ini bagi anak. Ayo dikasih. Begitu dikasih, saking keselnya ibu, ya udah dah. Tuh, dikasih tapi diiringi dengan kemurkaan. Tuh. Awas yang kayaknya. Kalau ada apa-apa awas tuh. Tuh begitu. Ada ancaman. Nah, kalau bahasa tauhid istidraj, ya. Pemberian Allah diiringi dengan kemurkaan. Ya. Maka jauhkan doa, ya Allah, berilah aku sesuatu yang di dalamnya tidak ada kemurkaan Engkau. Tuh. Nah, hubungkan. Loh, kenapa kita banyak maksiat? Dikasih sehat banyak maksiat, dikasih mata masa lupa dosa. Kenapa ini? Jangan-jangan pemberian Allah kepada kita diiringi dengan kemurkaan. Udah. Ya. Jangan-jangan ini kalau membaca Quran itu malas, kenapa sih? Tapi kalau mau gapleh ketika isuk, kuat. Jelepak. Kalau diuk di masjid itu Pak enggak kuat. 5 menit atel yang tai, atel. Tapi lamun duduk di mancing, plus. Ya mancing deui ai bonang ya. Ta mancing, ti sore doi. Ya. Beli ikan Mbak berapa? 2 kilo.
berapa? 60.000 nih, jeburin, pancingin lagi. Atuh tahu gorengnya, dasar. Eta upan lagi biak 50.000 nya upan lagi. Ai di rumah hadahan materi, tempe. Eta ngan nguncang. Ya, tapi jangan buruk sangka Pak, jangan, enggak boleh. Ini untuk masing-masing lah. Untuk masing-masing. Merasa salah itu lebih baik daripada merasa benar. Bahkan dalam kajian yang lain, apabila seseorang sudah merasa dekat dengan Allah, ketahui ini orang jauh daripada Allah. Tuh. Ya. Wah, saya ini orang merasa dekat dengan Allah nih. Saya ini merasa dikabulkan terus dengan Allah nih. Hati-hati, ini orang jauh daripada Allah, gitu. Kita jangan suudzon. Ini untuk masing-masing. Ya, enggak boleh tuduh pada saya. Enggak boleh pada tuduh pada orang. Kenapa saya nih dikasih mata? Ini kuat ini mata, Masya Allah. Dikasih ini kuat, tapi begitu baca Quran sulit. Dikasih mendengar ini sulit. Dikasih melangkah kaki itu berat. Gandulan 2 kilo ini. 2 ton ngegandul itu berat banget masjid itu. Kan? Memang benar. Ya, tempat yang paling jauh tuh masjid banyak. Tempat yang paling jauh masjid. Allahu Akbar. Ya. Padahal mah kerjanya di mana? Rumahnya di sono, kerjanya di Jakarta. Lewatin shoot gitu. Siang malam. Masjid 200 meter mah kalewat. Burat. Memang yang paling jauh tuh masjid bener. Ya. Sekolah kita jauh. Mana-mana. Ya. Tapi ke masjid 20 meter berat. Ya, belok ke kanan sih gitu. Tuh. Masya Allah. Kenapa ini? Oh, maka introspeksi ya Allah jangannya. Maafkan insyaallah. Dosa naon? Enggak usah dosa naon. Ya Allah maafkan dosa saya ya Allah. Ya. Mungkin di dalamnya ada satu pemberingan yang diiringi dengan kemurkaan. Maka diperiksa apa yang menjadikan sebab. Terus ya. Enggak usah diteliti semua. Enggak, saya tobat ya Allah, maafkan saya. Beres ya. Ya, maafkan saya. Merasa salah itu hebat. Ya, itulah sifat para nabi. Ya. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak merasa salah. Betah we enggak ngaji itu memang udah biasa. Bikin dosa tuh memang nikmat gitu. Enggak merasa salah lagi. Ya. Jangan-jangan ini cucunya kepercayaan iblis. Iblis itu berbuat dosa enggak merasa salah, Pak. Itu. Sampai sekarang enggak merasa salah. Si iblis itu, ya. Masya Allah. Maka perbuatan salah yang keluar dari syahwat, nafsu, itu akan ada harapan untuk bertobat. Dan Allah pun akan berharap untuk memberikan tobat kepada dia. Ya, harapan tinggi Allah untuk mengampuni dia manakala kesalahan itu muncul daripada syahwat, keinginan atau nafsu. Ya. Tapi kesalahan dikerjakan gara-gara sombong. Ya, gara-gara sifat sombong itu sulit tobatnya, sulit. Minta maaf itu sulit. Dan Allah pun jauh untuk menghapuskan dosanya. Kenapa? Muncul dari sombong itu sulit untuk tobat. Ya, karena angkuh, sulit untuk tobat itu. Merasa salah itu sulit. Kenapa? Fa inna iblisa, karena si iblis itu gitu. Bikin salah itu bukan karena nafsu. Bukan karena nafsu. Kenapa? Karena sombong. Jadi sulit tobat. Nabi Adam itu ya bukan salah, merasa salah karena nafsu, maka mudah tobat, gitu kan? Mudah tobat. Ya, Masya Allah. Wala ta'sini fima nasahtuka. Ya, tentunya ya Allah juga mengutus para nabi. Kenapa? Karena mentaati Allah itu nggak bisa secara langsung. Siapa yang harus diikutin? Caranya gimana? Maka Allah ngutus para nabi dari kalangan manusia. Jadi nabinya pun dari manusia seperti kita. Jadi mudah ditiru.
Mudah ditir. Kalau pengen taat kepada Allah, lihatin aja dia nih. Taati aja dia. Yaitu manusia. Siapa? Ya para nabi dari kalangan manusia. Untung para nabinya yang diutus oleh Allah untuk mentaati Allah melalui para nabi jadi di kalangan manusia, coba dari kalangan jin. Repot kita ngikutin nak. Ya. Kalau para nabi dari kalangan jin, mentaati Allah, ya, ikutin nabinya, sedangkan nabi yang dari kalangan jin repot kita ngikutin. Sulit. Untung ya nabinya dari kalangan manusia jadi mudah ditaati, mudah diikutin, gitu kan? Dalam contoh, Nabi suka makan, gimana nih supaya makan ini taat kepada Allah? Gampang, ikutin aja nabinya. Ikutin Nabi. Coba Nabi kalau makan gimana? Kalau Nabi makan cuci tangan 2 tangan. 2 tangan apa lain? Seetik lain tangan. Karena manakala ini kadang-kadang juga jadi penadah, gitu kan? Tuh, gitu kan? Cuci tangan itu makannya Nabi supaya taat kepada Allah, supaya ini hamba taat kepada Allah dalam makan, ikutin aja Nabi, gitu kan? Ikutin. Dan Nabi kemana? Udah mau cuci tangan. Setelah itu Nabi duduk. Di mana duduknya Nabi? Dalam makan supaya menunjukkan taat kepada Allah. Nabi duduknya di bawah. Kenapa di bawah? Karena kata beliau, saya ini ingin jadi seorang hamba. Gitu. Ya, jadi orang memang benar Nabi itu seorang hamba. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci zat asra yang telah memperjalankan zatnya bi abdihi kepada hambanya. Tuh. Jadi Nabi itu oleh Allah dibilang abdun, hamba. Gitu ya. Ini Nabi aja dibilang hamba, kok mau orang? Ya, berarti kalau hamba itu ada yang memiliki. Siapa yang memiliki Nabi? Yaitu Allah. Sama, gitu kan? Bi abdihi, abdun, ya sekalian Isra Miraj. Sekalian Isra Miraj. Jadi kalau panggil hamba, Jaid, berarti merangkap nama itu. Kalau manggil nama itu enggak panggil nama doang, namanya doang sini. Orangnya di sono enggak. Ya. Hamba begitu kita manggil seseorang, ya Jaid, namanya dipanggil, bentuknya datang. Apa jasadnya doang tidak pakai ruh? Ya 2 dong. Jasad sama ruh. Jadi abdun, kata abdun itu merangkap jasad dengan ruh. Jadi nyimpang sedikit. Jadi Allah memanggil Nabi. Merangkap jasad dan ruhnya, karena itu hamba. Gitu ya. Tidak ruhnya doang, tidak jasadnya doang. Gitu ya. Ya Nabi seorang hamba. Ya. Nabi duduk di bawah. Mana lagi? Setelah itu bagaimana makan supaya ada ketaatan kepada Allah. Ikutin Nabi, kata Nabi pakai alas. Disebut suprah orangnya. Pakai alas, Pak. Baheula mah pakai ada alasnya. Kalau bukan meja doang, taplak teh. Bukan. Kalau lu taplak pakai meja pakai taplak. Kalau makan juga pakai taplak. Kenapa? Tuh, memang nggak usah dibedah buku, nggak usah apa. Memang ikutin aja begitu. Bima amartu, pokoknya ikutin aja, guys. Nggak usah dikutak-katik. Dibedah buku juga akal nggak masuk, atau nggak masuk akal, begitu. Atau akal nggak nyampe, begitu. Itu ya. Kenapa pakai supra? Nah, ya, begitu dia makan, ada yang jatuh, celuk, ya, jatuh ngeremeh, maka langsung dimakan. Maka itu satu pengampunan dosa. Jadi jelema nu ngaremeh teh Pak, eta loba dosana tadi. Makannya suka banyak remeh, itu loba dosa. Maka buru-buru belum, jangan dibuang. Nah ini makan metode. Ya, orang-orang kafir kalau makan nggak pernah dihabisin sengaja. Tuh, kenapa? Memang supaya bikin dosa. Jadi makan teh seepkeun, Pak. Yang jatuh saja dipungut langsung dimakan. Itu satu pengampunan. Coba kalau ngeremehnya 20. Wah, ini loba dosa. Ya. Lumayan. Gimana kalau nggak ngeremeh? Tuh.
Yang ngeremeh saja diambil di satu pengam. Bagaimana kalau dia nggak ngerem? Habis makannya semua. Begitu. Terus mana lagi cara makan Nabi? Dia baca bismillah. Pakai tangan kanan. Kalau mampu 3 jari. Atau sulit ya enggak 5 jari baik. Tuh. Utamakan ini duluan. Kalau sehat. Kenapa? Karena supaya menjaga kesehatan juga. Ya. Dan Allah berikan kenikmatan di jari-jari ini, Pak. Berikan kenikmatan. Coba jilatin, Pak. Ya, gurih. Dan tereh basi cepat hancur. Nasi juga kalau pakai ini. Awas jangan dipegang basi. Air jangan dipegang mustakmal. Waduh. HP dipegang baru. Udah second. Udah second. Juga turun derajatnya. Udah second gitu. Karena kan dipegang ku aing. Tadi ku makan enggak second geus basi. Tuh. Dasar ini, Pak. Ya. Dasar. Kenapa? Karena menurut kesehatan juga kesehat. Orang makan pakai langsung pakai tangan. Kenapa? Tangan itu nggak pernah dipinjamkan kepada orang lain. Kalau bapak prasmanan pakai sendok, itu sendok itu sudah ribuan mulut. Ya, mungkin dipakai kebaktian, pakai ini, sendok itu. Tapi tangan ini nggak pernah dipinjamkan untuk acara apapun, kecuali sama anak, sama istri. Itu pun sama istri sudah jarang. Biasa pengantin baru doang ya. Luka itu mah dahari sorangan sih. Disuapan. Sekarang anak sudah jarang disuapin langsung pakai tangan. Jadi sulit nurut nanti Pak sama ibu, sama bapak. Kayak sendok wae. Ya. Coba dulu mah dijejel pakai mulut, pakai tangan sendiri. Jadi nurut. Sama anak tuh mudah. Nangisnya anak tuh melotot ibu tuh. Awas pamali. Bahasa Sunda. Pamali, dengan pamalinya saja. Dengan begini sudah takut. Kenapa? Ini sudah sering masuk mulut masalahnya. Sekarang tuh awas pamali. Apa itu pamali? Pahili pangitan. Tuh lebih parah deh. Nah, cenah pamali ini. Terus pamali mah cenah. Tuh. Tapi kalau pegang sendok baru takut dia, awas. Tuh, sini getok. Tuhnya, Masya Allah. Dalam makan saja, dalam makan. Ya, terus niat makan untuk apa? Diniatkan lagi. Ya, memang dalam Al-Quran ada beberapa ayat tentang masalah makan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Orang-orang beriman, makanlah dari rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Ya, washkuru lillah. Syukuri itu. Setelah makan taati Allah itu syukur. Gitu kan? Maka ujungnya in kuntum iyyahu ta'budun, kalau kamu kepada Allah itu nyembah. Kalau kamu nyembah hanya kepada Allah tuh syukuri makan kamu. Jangan habis makan enggak ada taat di dalam setelah makan. Tunjukkan bahwa makan kamu itu syukur, kamu taat pada Allah. Nah gitu. Ternyata ada hubungan dengan ibadah. In kuntum iyyahu ta'budun di akhirnya ini. Kalau kamu memang kepada Allah menyembah. Jadi dalam makan saja ada hubungan ibadah dengan gitu kan. Kenapa setelah makan ada orang? Karena tidak sedikit orang setelah makan maksiat, bahkan menyembah selain Allah, bisa jadi kufur, gitu kan? Iya. Ya. Kenapa? Itu waskurunya ini dihilangkan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, guys. Makan yang baik-baik tapi enggak disyukuri. Apa syukur ini? Makan yang baik itu sok syukurkan. Tanda syukur itu apa? Taat kepada Allah wadai. Ya. Tuh. Berarti kalau saya malas ibadah, nah kenyawan. Berarti saya kurang syukur nih. Kenapa saya malas syukur? Ya mungkin makan agak bener. Itu berkaitan, saling berkaitan. Kalau makannya nggak benar, caranya nggak benar, maka sulit untuk bersyukur. Kalau jarang bersyukur, nyembah Allah itu jarang. Ya. Kalau jarang bersyukur, nyembah kepada Allah pun jarang. Gitu. Ya. Karena ada hubungan dengan pengabdian
Allah itu dalam makan saja. Itu yang kedua ya ayuhan nas, sifatnya umum. Ya. Kulu mimma razaqnakum ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Nah, kalau ayuhan nas mah makanlah, hai manusia makanlah, silahkan makan. Ini ayatnya bukan perintahnya, tapi anjuran. Silahkan kamu kalau mau makan, silahkan. Jadi bukan keharusan satu makan tuh, tidak. Oh makan wajib, enggak. Ya kalau nggak makan dosa, gitu kan. Tidak, maksudnya silahkan kalau mau makan. Tapi kalau mau makan, wala tattabi'u syaitan, kamu jangan ikutin langkah setan. Gitu. Kalau mau makan jangan mengikuti langkah setan. Tuh. Coba buka, gimana langkah setan? Setan itu siapa? Setan itu musuhnya Nabi. Nah, kalau Nabi kan pakai tangan kanan, makan dan minum pakai tangan. Karena setan gimana? Dia mah gak mau ikutin Nabi. Maka setan itu untuk menandakan tangan kiri dia. Tuh, gitu. Dalam caranya saja, gitu kan. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Yang pertama. Langkah setan, kalau seseorang ini dalam makan tidak cuci tangan, gitu kan? Walaupun itu dianjurkannya cuci tangan, Pak, sunnah Nabi cuci tangan, arek bersih, arek kotor. Pokoknya perintah cuci tangan, bukan apa? Gitu. Ya, kalau seorang makan tidak cuci tangan, itu jauh untuk baca bismillah, kan itu nanti, gitu. Ya. Itu berat untuk baca bismillah. Gus kaselek karak kena tulang. Nyaing teh euy. Poho tadi baca bismillah. Karak sia tuh. Ya. Tuhnya. Kalau makan enggak baca bismillah, lupa baca, itu berat baca bismillah, kemungkinan juga pakai tangan kanan minum tuh sulit. Pasti tangan kiri digunakan. Gitu kan? Tangan kiri ikut guna. Gitu ya. Gus, beres semua makan, sulit untuk ucapan alhamdulillah. Paling ke ujung-ujung astagfirullahaladzim, kesubuhan tuh. Bukannya alhamdulillah tapi istighfar. Padahal istighfar setelah makan. Ada istighfar itu setelah sholat. Kalau habis makan apa? Alhamdulillah. Berarti kalau habis makan, astagfirullahaladzim ada penyakit. Astagfirullahaladzim ada tulang tuh. Istighfar itu setelah sholat, lain setelah makan. Kalau istighfar setelah makan berarti ada sesuatu yang menyakitkan. Itu ya. Masya Allah, dalam makan satu aja makan, ditaati dalam makan itu di sana ada kebaikan-kebaikan. Ya, itu makan tangan kanan pakai supra di bawah, ya. Mana lagi? Maka dikemas oleh ulama-ulama. Ya, bagaimana keadaan diri kita? Bagusnya kita dalam keadaan punya wudu. Tuh, ya. Masya Allah Pak, makan punya wudu dalam keadaan suci. Ya. Kan kita makruh kalau lagi junub makan. Setidaknya untuk menghilangkan makruhnya itu kita bersihkan. Nawaitul wudu'a biasanya. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Enggak usah nawaitul rabbana hadas sabari karena memang dia lagi punya hadas besar. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala biasa. Nah, baru tidak dimakruh makan. Karena dalam kitab Hidayatul Atqiya, orang yang tidur makan dalam keadaan punya junub, tidak diselang dengan wudu atau bersuci, ya, maka malaikat akan menjauh sejauh-jauh. Berarti kalau malaikat jauh yang dekat siapa? Juri gitu kan. Juri tuh gitu. Itu dalam makan. Dianjurkan kita punya wudu. Gitu kan. Terus mana? Tutup aurat. Jangan bujol kemana-mana. Ngadekak. Ketek. Jadi kecampur tuh asam na ketek jeung sayur asam tuh beda gitu. Tepugu rasa. Rasa apa sayurnya nggak tahu. Kenapanya bulu ketek jeung sayur campur gitu. Gitu kan. Terus, bahkan kalau kiai-kiainya kalau makan tidak merubah, habis sholat makan ini baju ini yang dipakai makan. Karena memang kita yang butuh kepada makanan tersebut gitu kan.
Selayaknya orang butuh datang itu pakai pasti perlengkapan yang sopan, yang bagus, gitu kan? Ya. Terus gimana lagi? Dianjurkan oleh Nabi, jangan suka wala tu'ayir, jangan mencaci makanan. Walaupun kamu tidak suka, jangan kau caci itu makanan. Suatu saat kalau dicaci kamu akan membutuhkannya. Dan siapa tahu yang kamu makan itu suatu keberkahan, itu yang akan menjadikan ke bawah surga. Iya, itu yang menjadikan mudah kamu baca syahadat tercela sakaratul maut. Nah itu. Ulah bukan mau dicaci. Jangan dicaci. Satu cubit, Pak. Kenapa? Karena pengorbanan. Kalau secara zahir pengorbanan ribuan orang di belakang. Bapak satu suap nasi. Itu berapa kalau beras nanam? Enggak, kalau dipikir ke situ. Nanam beras itu kurang lebih 3 bulan. Coba. Kalau 3 bulan ya. Sawan lagi lupa lagi jadinya. 3 bulan. Itu baru di sawah, dipoe sebulan, digiling, nyampe ke toko berapa bulan. Mungkin sudah 1 tahun baru ke mulut. Tuh, satu suap, ribuan orang yang korban. Ribuan jam. Berapa orang petaninya? Aduh. Tukang obatnya berapa orang? Untuk menghantarkan nasi ke mulut. Ya, kalau pantes lamun teu maca bismillah dosana gede genya. Sebab pengorbanan orang. Satu cubit ikan tongkol, coba, nyampe kepada mulut. Dari nelayan itu siang malam, ada yang masuk angin kerok, ada yang nyangkut di karang. Ikannya dibawa nyampe kepada kita. Innalillahi, pantes. Jadi kalau nggak syukur dalam makan tuhnya, gede siksaan itu pantes. Karena sudah ribuan orang ya yang dihantarkan rezeki karena kita, ribuan orang yang korban. Ya. Tuh, mata pantes jangan dicaci. Ya cabai mah kalau murah kayak mahal, kalau mahal pedas, murah pedasnya tetapnya si koma. Beda panjang barang-barang lain. Kalau mahal kalau cabai mah enggak, murah dan mahal pedasnya guys. Itu. Jangan mencaci makanan. Ya, jangan mencaci makanan. Terus makanan dari mana mulai setar? Ini satu saja saya contohkan. Setar dari makan dari mana? Ya, mulai dari pinggir kul mayali kata Nabi. Mulailah makan yang sekitar kamu, jangan ucelak-acelok, jangan kesono. Ini satu walaupun makan sendiri na piring, ya. Terus derot ke sana ke tengah. Papaya. Kalau makan bareng terus, sunahnya bagusnya itu makan tuh banyak tangan itu tambah banyak lagi. Oh gitu ya, tambah banyak berkahnya. Ya, orang mantu udah di pojok nonton TV satu, di jendela satu, di dapur satu. Ya, bagus ngumpul. Itu dianjurkan Nabi. Ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya, kebiasaan para keluarga Nabi kalau makan satu kumpul, ya, bahkan mereka dicuci tangannya mereka bab makan. Karena untuk melembutkan hati. Ngapain harus jijik, Pak? Ini bekas kita. Tangan-tangan kita, cuci kita. Gitu kan? Tapi kita merasakan jijik. Ya itulah setan yang membisikkan tuh. Yang membawa seperti itu sih bisikan-bisikan setan. Itu dianjurkan. Ngarumpul walaupun itu makan tuh ngerumpul di situ. Walaupun tidak satu nampak. Ya, ngumpul wae karena. Gitu. Ngarumpul. Kul mayalik tuh. Celok lama. Di tengah-tengah perjalanan berapa suap nikmat. Berhenti dulu. Allahumma lakal hamdu walakas syukru. Baca doa itu. Maka yang dengar siapa saja jawab alhamdulillah. Begitu kan? Oh, kalau ada doa itu berarti orang lagi makan, gitu kan. Alhamdulillah. Lanjut gitu kan. Ya, lanjut. Tuh. Seharusnya kalau Nabi lagi nikmat berhenti, lagi nikmat nah kita pura-pura we. Lagi menahan nikmat udah 2 suap 3 suap berhenti dulu. Tapi lanjut kita mah habisin gitu ya. Nabi mah udah berhenti gitu kan.
Oh, berhenti sebelum kenyang teh repotnya, susahnya. Mending kenyang deh orang banyak, mending kenyang daripada teparugu bentarnya. Kan katanya kalau habis makan nggak kenyang tuh tepararugu sini, ngudut henteu naon henteu, cemberut ya kan. Naon makan nggak kenyang, mending kenyangin makannya. Mending kenyang. Masuk itu bapak kan setelah beres, alhamdulillahilladzi wa asba alaina wa abdullah. Baca doa itu supaya tidak dihisab. Alhamdulillahilladzi wa asba alaina wa afdhallah. Kata Nabi, baca doa itu supaya kamu tidak dihisab. Sebab hisaban makanan itu luar biasa. Dina surat Jud 6, innallaha sari'ul hisab. Ini ayat ini innallaha sari'. Allah sangat cepat kepada hisaban. Judulnya dari atas tentang masalah makan. Ternyata hisaban makan itu luar biasa, Pak. Kamu berasnya dari mana? Ditutup satu-satu. Dari beli di warung dari mana? Ayo, mana panggil coba ke dia. Dari sekolah panggil ke sini. Suruh panggil petanina. Repot. Kalau dia hisab bab makan. Ini kata Nabi, kalau Allah menghisab sangat kepada kamu, pasti kamu binasa. Maka salah satu doa supaya tidak dihisab, alhamdulillahilladzi wa asba'a alaina wa afdhallah. Ya Allah, segala puji bagi Engkau, bagi Allah yang telah mengenyangkan saya. Gitu kan? Gitu bahasa kita yang mudah dipaham. Jangan baca doa yang enggak paham, kamu salah gede. Doa bahasa Arab artinya tenyaho. Aitana minta rizki, ya Allah turunkan rizki saya. Doa minta hujan. Allahumma anjilul goes. Ya Allah turunkan hujan. Artinya nanti gitu. Karena nggak tenyaho artinya. Ya imana bocor, juru teh hujan ijabah. Salah sia doana. Kita cek malaikat ya tuh doa itu salah alamat ya doa ya. Doa minta rizki nu turun hujan karena yang dibaca bahasa Arab minta hujan ngesesuai bahasa kita. Kalau nggak mampu bisa bahasa Arab, alhamdulillah segala yang telah mengenyangkan saya gitu. Jadi Allah yang mengenyangkan tuh, lain nasi ya, lain nasi. Kalau Allah yang mengenyangkan itu kapan bisa jadi kuat berapa hari gitu. Tapi kalau berkeyakinan nasi bisa mengenyangkan, itu tidak akan lama. Lapar lagi, penyakit lagi. Tuh gitu. Hai jadi banyak makan. Kalau banyak makan pasti banyak tidur. Kalau banyak tidur, kebaikan banyak yang tertunda. Otomatis kebaikan banyak tertunda, memang keburukan juga banyak tertunda. Nah, jadi nilai apa? Nilai baik, nilai buruk nggak ada. Rugi Pak, rugi. Ntar masuk surga nyesel kene baik. Ada orang masuk surga maju nyesel banyak. Udah masuk surga masih nyesel. Kenapa enggak seluruh waktu jadi taat tuh? Orang masuk surga masih nyesel. Karena surga itu tingkatan-tingkatan ya. Tingkatan-tingkatan. Ya, mudah-mudahnya cek Nabi teh kan kalau kamu minta surga, minta surga yang paling tinggi. Surga naon? Daus jangan tanggung. Ulah tanggung, minta yang paling tinggi. Proposalnya pokoknya bukan itulah. Ya. Yang paling rendah jangan. Ya. Tuh, masya Allah, ini ya salah satu untuk mudah mentaati Allah itu ikutin Nabi. Udahnya. Karena nabinya pun dari kalangan manusia, jadi mudah diikutin. Cara taat kepada itu ikutin Nabi. Dan Nabi kita alhamdulillahnya, masya Allah. Kalau Nabi sebelum Nabi Muhammad itu masalah agak sulit juga ditiru. Ya, Nabi Isa-nya, masya Allah kan tentu nikah, atau harus ngikutin Nabinya, aduh repot orang, gaceng banyak, repot. Ya alhamdulillah orang istri Nabi orang mah nikah. Jadi, bahkan dalam nikah itu sunnah Nabi, sunnah itu kelakuan. Sekolah Nabi. Coba kalau sebelum Nabi Muhammad, aduh ribu Pak, ripunya. Ya, bisa ngadoa sorangan harus melalui Nabi. Ya, Nabi Isa tuh bukan imah tuh bukan ikutin Nabinya tuh. Ribu. Ai urang garasi gede non gede kan deh. Tuh, wah tidak setia nih. Kalau gitu, nya untung urang mahnya. Nabi urang mau boga onta. Ya, Nabi kita mau punya kuda. Jadi boleh boga kendaraan. Ikutin Nabi, Nabi keboga kendaraannya.
minimalnya. Atau teboga minimal ojek itu sunah Pak. Ya, wal ojegu sunatun gitu kan. Minimal ojek gitu. Wala ta'sini ai fi ma da'utuka ila ma fi shalah, yang perkara yang kami sesuatu yang kami ajak kepada kamu dalam di situ ada kemaslahatan. Jadi sesuatu yang kami perintahkan itu adalah satu ajakan yang di dalamnya mengandung kemaslahatan atau kebaikan. Wa nahituka amma fihi al-fasad, dan saya melarang kata Allah kepadamu dari sesuatu yang di dalamnya ada ada kerusakan, ada kehancuran, ada kerugian. Jadi apabila seseorang maksiat, ya, maka di dalam maksiat itu ada ada kehancuran. Hatinya hancur. Orang berbuat salah pasti tidak tenang. Kenapa? Karena salah itu maksiat artinya. Ya, secara bahasa Arabnya masih maksiat. Orang maksiat itu hatinya ada kehancuran hatinya. Sama. Jadi begitu orang berbuat salah, kita berbuat salah, maka tidak akan tenang hati kita. Ya, kemana-mana kita punya salah. Waduh, punya salah kepada satu orang saja. Iya kan? Mau berangkat ke sana takut ada di sana. Maka musuh satu terlalu banyak. Ya, lari ke Cibinong takut ada di Cibinong dia. Lari lagi enak-enak bahagia ada dia langsung hilang. Tawa-tawa lihat dia jadi berhenti tawa. Ya, makan sate begitu enak lihat dia kelihatannya dia jadi nggak enak. Gitu, hancur hati, hancur. Kenapa? Rusak. Ya, demikian. Begitu kita maksiat kepada Allah, kita tidak akan jadi tenang. Ya. Maka apabila sesuatu perkara yang tidak menenangkan hati, berarti sesuatu itu salah. Mafhumna. Ya, kesimpulan, apabila berbuat sesuatu lalu hati kita tidak tenang, ketahui sesuatu itu berarti salah. Terus apabila kita berbuat sesuatu hati kita jadi tenang dan enak, ketahui sesuatu itu berarti tidak salah, berarti apa? Benar, gitu ya. Masya Allah. Nah, kita ini banyak tenang, banyak keraguan dalam hati. Nah, ya. Nah, mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita, ya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita selalu hati kita ini ditenangkan dalam ketaatan. Udah bisa banyak. Mudah-mudahan Allah berikan paham, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.